Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini, sebelum mata terpejam, sebelum tubuh beristirahat dari segala kesibukan dunia, mari kita melakukan perjalanan jauh melintasi waktu. Bayangkan dirimu sedang berdiri di sebuah kota yang mulia. Kota yang dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kota Madinah Al-Munawwarah. Angin gurun berhembus lembut. Daun-daun kurma bergoyang perlahan. Langit malam tampak begitu luas. Bintang-bintang bertebaran seperti lampu-lampu kecil yang menghiasi langit. Di kota inilah tinggal seorang sahabat yang mulia. Seorang penyair kaum Ansyar. Seorang pejuang yang telah berkali-kali berjuang bersama Rasulullah. Namanya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Malam ini kita akan mendengarkan kisah tentang satu kesalahan kecil yang berubah menjadi ujian besar. Tentang seorang mukmin yang tidak kalah dalam peperangan, namun hampir kalah oleh kelalaian dirinya sendiri. Dan tentang bagaimana taubat yang jujur mampu mengangkat seseorang hingga namanya diabadikan dalam Al-Quran. Mari kita mulai kisahnya. Saat itu tahun ke-9 Hijriah. Musim panas sedang mencapai puncaknya. Tanah-tanah gurun terasa membakar telapak kaki. Udara siang begitu panas hingga orang-orang lebih senang berteduh di rumah mereka. Di Madinah, kebun-kebun kurma sedang berada dalam masa panen terbaik. Buah-buah kurma menggantung lebat, berwarna merah keemasan. Sebagian sudah mulai dipetik. Sebagian lagi masih menunggu hari panen. Bagi para pemilik kebun, inilah masa yang paling mereka tunggu. Karena hasil panen tahun itu akan menentukan kehidupan keluarga mereka selama berbulan-bulan ke depan. Pada saat yang sama, datang kabar bahwa bangsa Romawi sedang menyiapkan pasukan besar. Sebuah kekuatan yang terkenal kuat. Jumlah mereka banyak. Persenjataan mereka lengkap. Mereka adalah salah satu kekuatan terbesar di dunia saat itu. Rasulullah memutuskan untuk mengumpulkan kaum muslimin. Beliau mengumumkan sesuatu yang tidak biasa. Biasanya Rasulullah merahasiakan tujuan peperangan. Namun kali ini berbeda. Beliau menjelaskan secara terbuka. Tujuan perjalanan adalah Tabuk. Sebuah wilayah yang sangat jauh di utara. Perjalanan yang panjang, melelahkan, dan penuh risiko. Beliau ingin setiap muslim mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Maka terdengarlah seruan jihad di seluruh Madinah. Orang-orang mulai mempersiapkan bekal, mempersiapkan kendaraan, mengumpulkan makanan, menyiapkan air, dan menyiapkan hati mereka. Karena perjalanan ini tidak mudah. Di tengah kesibukan itu, Ka'ab bin Malik sebenarnya tidak memiliki alasan untuk tertinggal. Ia sehat. Tubuhnya kuat. Hartanya cukup. Bahkan saat itu kehidupannya lebih baik daripada sebelumnya. Ia memiliki 2 ekor unta. Sesuatu yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Jika ingin berangkat, ia bisa berangkat kapan saja. Jika ingin mempersiapkan diri, ia mampu melakukannya dengan mudah. Dan memang, di dalam hatinya ada niat untuk ikut bersama Rasulullah. Namun setan seringkali tidak menyuruh seorang mukmin melakukan dosa besar. Terkadang setan hanya membisikkan satu kalimat sederhana. Nanti saja. Besok pagi Ka'ab akan menyiapkan bekalnya. Begitu pikirnya. Namun ketika pagi tiba, ia melihat kebun kurma yang begitu indah. Ia melihat pekerjaan yang harus diselesaikan. Dan ia berkata dalam hati, "Aku masih punya waktu." Hari berlalu. Persiapan belum dilakukan. Esoknya ia berkata lagi, "Aku bisa melakukannya besok." Lalu besoknya lagi, "Aku masih bisa menyusul pasukan." Dan demikianlah seterusnya. Hari demi hari. Sampai akhirnya pasukan muslimin mulai bergerak meninggalkan Madinah. Debu-debu perjalanan membumbung tinggi. Ribuan kaum muslimin berjalan bersama Rasulullah. Suara langkah unta memenuhi jalan-jalan kota. Orang-orang saling mengucapkan salam perpisahan. Dan Ka'ab masih berdiri. Melihat semuanya berlalu. Ia masih berpikir, "Aku akan menyusul mereka." Namun hari itu berlalu. Dan ia tidak berangkat. Hari berikutnya berlalu. Dan ia tetap tidak berangkat.
Hingga akhirnya kesempatan itu benar-benar hilang. Malam demi malam mulai terasa berbeda. Ketika Ka'ab berjalan di Madinah, ia menyadari sesuatu. Yang tersisa hanyalah orang-orang munafik. Dan orang-orang yang memang memiliki uzur syar'i. Sedangkan para pejuang terbaik Islam sedang bersama Rasulullah. Perasaan tidak nyaman mulai muncul. Seperti awan gelap yang perlahan menutupi langit hati. Penyesalan mulai tumbuh. Awalnya kecil, namun semakin hari semakin besar. Setiap kali melihat jalan menuju Tabuk, hatinya terasa sesak. Setiap kali mendengar pembicaraan tentang pasukan Rasulullah, dadanya terasa berat. Ia mulai menyadari bahwa dirinya telah melakukan kesalahan besar. Bukan karena tidak mampu berangkat, tetapi karena terlalu lama menunda. Jauh di Tabuk, pasukan Islam telah tiba. Mereka berkumpul bersama Rasulullah. Pada suatu kesempatan, beliau memandang para sahabat. Kemudian bertanya, "Di mana Ka'ab bin Malik?" Suasana menjadi hening. Salah seorang sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, mungkin hartanya telah membuatnya tertinggal." Namun sebelum kalimat itu berlanjut, Mu'adz bin Jabal segera berbicara. "Tidak, demi Allah. Kami tidak mengetahui tentang dirinya kecuali kebaikan." Rasulullah mendengar jawaban itu. Beliau tidak berkata apa-apa. Beliau hanya diam. Namun diamnya Rasulullah terasa sangat berat. Sementara itu, di Madinah, Ka'ab semakin gelisah. Hari-hari terasa panjang. Malam-malam terasa sunyi. Ia menunggu kepulangan Rasulullah dengan hati yang penuh kegelisahan. Dan akhirnya kabar itu datang. Pasukan muslimin telah kembali. Rasulullah sudah dekat dengan Madinah. Mendengar berita itu, jantung Ka'ab berdegup semakin cepat. Ia mulai memikirkan apa yang akan ia katakan. Banyak alasan dapat ia buat. Banyak alasan yang mungkin terdengar masuk akal. Namun setiap kali ia menyusun alasan itu, hatinya menolak. Karena ia tahu Allah mengetahui segala sesuatu. Tidak ada dusta yang bisa disembunyikan darinya. Maka akhirnya ia mengambil keputusan. Keputusan yang akan mengubah hidupnya. Aku akan berkata jujur. Ketika Rasulullah tiba di Madinah, beliau terlebih dahulu menuju masjid. Beliau melaksanakan sholat 2 rakaat. Kemudian duduk menerima orang-orang yang datang menemuinya. Satu persatu orang munafik datang. Mereka mengemukakan berbagai alasan. Ada yang berkata sakit. Ada yang berkata sibuk. Ada yang berkata tidak mampu. Mereka bersumpah. Mereka mencari-cari alasan. Dan secara lahiriah Rasulullah menerima perkataan mereka. Namun urusan hati mereka diserahkan kepada Allah. Kemudian tibalah giliran Ka'ab. Langkahnya terasa berat. Ia berjalan mendekati Rasulullah. Mengucapkan salam. Beliau menjawab salam itu. Namun senyum beliau berbeda. Senyum yang tipis. Senyum yang menunjukkan kesedihan. Ka'ab merasakan dadanya bergetar. Lalu Rasulullah bertanya, "Wahai Ka'ab, mengapa engkau tidak ikut? Bukankah engkau telah memiliki kendaraan?" Momen itu terasa begitu panjang. Ka'ab bisa saja berdusta. Bisa saja mencari alasan. Namun ia memilih jalan yang lebih sulit. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah, seandainya aku sedang duduk di hadapan manusia selain engkau, niscaya aku dapat mencari alasan agar terhindar dari kemarahannya. Tetapi aku tahu, jika hari ini aku berdusta kepadamu, mungkin engkau akan ridha kepadaku. Namun Allah akan murka kepadaku. Dan jika aku berkata jujur, mungkin engkau akan marah. Tetapi aku berharap Allah akan meridai diriku. Demi Allah, aku tidak memiliki alasan apapun. Aku sehat. Aku mampu. Aku memiliki kendaraan. Aku hanya lalai." Suasana menjadi hening. Kemudian Rasulullah bersabda, "Orang ini telah berkata benar. Lalu pergilah sampai Allah memberikan keputusan." Dan sejak hari itulah,
Dimulai salah satu ujian paling berat dalam kehidupan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Sebuah hukuman yang tidak berupa cambukan, tidak berupa penjara, tidak berupa kehilangan harta. Namun jauh lebih berat daripada semua itu. Rasulullah memerintahkan seluruh kaum muslimin agar tidak berbicara dengan Ka'ab bin Malik. Perintah yang sama diberikan kepada dua sahabat lainnya, Hilal bin Umayyah Hera dan Murarah bin Rabi Era. Mereka bertiga harus menghadapi ujian yang sangat berat. Pengucilan. Bayangkan, Madinah yang selama ini terasa hangat, kini berubah menjadi kota yang sunyi. Orang-orang yang dahulu tersenyum ketika berpapasan, kini menundukkan pandangan. Orang-orang yang dahulu menyapa dengan penuh keakraban, kini berjalan melewati mereka tanpa sepatah kata. Hari pertama, Ka'ab masih berusaha tegar. Ia berkata dalam hati, ini pasti tidak akan lama. Namun hari kedua datang. Kemudian hari ketiga. Hari keempat. Dan tidak ada yang berubah. Tak seorang pun berbicara kepadanya. Tidak seorang pun menjawab salamnya. Setiap kali waktu sholat tiba, Ka'ab tetap pergi ke masjid. Ia tetap berdiri dalam syaf bersama kaum muslimin. Tetap rukuk. Tetap sujud. Tetap mendengarkan bacaan Al-Quran. Namun ada sesuatu yang berbeda. Tidak ada lagi percakapan setelah sholat. Tidak ada lagi senyuman. Tidak ada lagi sapaan hangat. Ia merasa seakan berada di tengah lautan manusia. Tetapi sendirian. Sangat sendirian. Mungkin sebagian dari kita pernah merasakan kesepian. Tetapi bayangkan kesepian Ka'ab. Ia bukan hanya kehilangan teman berbicara. Ia merasa sedang menunggu keputusan Allah dari langit. Keputusan yang menentukan nasib akhiratnya. Hari demi hari berlalu. Pagi berganti siang. Siang berganti malam. Dan malam terasa sangat panjang. Ketika orang-orang berkumpul bersama keluarga mereka, Ka'ab duduk sendiri. Ketika orang-orang berbincang dengan sahabat mereka, Ka'ab terdiam. Ketika kota Madinah tertidur, seringkali ia masih terjaga. Memikirkan kesalahannya. Menyesali kelalaiannya. Mengulang kembali kejadian demi kejadian di dalam pikirannya. Apa yang sebenarnya membuatku tertinggal? Aku mampu berangkat. Aku memiliki kendaraan. Aku memiliki bekal. Lalu mengapa aku tidak pergi? Semakin ia memikirkannya, semakin ia menyadari bahwa penyebabnya bukanlah kelemahan, melainkan kelalaian. Sebuah kelalaian kecil yang dibiarkan berulang, hingga berubah menjadi dosa yang besar. Suatu hari, ketika kesedihan mulai memenuhi dadanya, Ka'ab mendatangi kebun milik sepupunya, Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Ia adalah salah satu orang yang sangat dicintai Ka'ab. Salah satu sahabat terdekatnya. Ka'ab memanjat tembok kebun, kemudian mengucapkan salam. Assalamualaikum. Tidak ada jawaban. Ka'ab kembali mengucapkan salam. Masih tidak ada jawaban. Hatinya mulai terasa sesak. Lalu ia bertanya, wahai Abu Qatadah, aku bertanya kepadamu demi Allah, apakah engkau mengetahui bahwa aku mencintai Allah dan Rasul-Nya? Abu Qatadah tetap diam. Ka'ab mengulang pertanyaannya. Sekali lagi. Dan sekali lagi. Hingga akhirnya Abu Qatadah menjawab, Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Hanya itu. Tidak lebih. Tidak kurang. Mendengar jawaban itu, air mata Ka'ab tidak mampu dibendung lagi. Ia menangis. Tangisan seorang mukmin yang sedang dihukum karena kesalahannya sendiri. Tangisan yang lahir dari penyesalan. Bukan kemarahan. Bukan kebencian. Melainkan penyesalan yang sangat dalam. Hari-hari terus berjalan. Dunia terasa semakin sempit. Padahal Madinah tetap sama. Jalan-jalannya tetap sama. Rumah-rumahnya tetap sama. Kebun-kebunnya tetap sama. Tetapi hati Ka'ab terasa terhimpit. Seakan seluruh bumi yang luas berubah menjadi ruangan sempit yang tidak memiliki jalan keluar. Ia mulai khawatir. Bagaimana jika Allah tidak mengampuninya?
Bagaimana jika Rasulullah wafat sementara dirinya masih dalam keadaan dikucilkan? Bagaimana jika kesalahan ini menjadi penyebab kebinasaannya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui pikirannya. Siang dan malam. Lalu datanglah ujian yang lebih berat lagi. Suatu hari, Ka'ab berjalan di pasar Madinah. Ketika itu seorang pedagang Nasrani dari Syam datang mencarinya. Orang itu bertanya kepada penduduk Madinah, "Di mana Ka'ab bin Malik?" Beberapa orang menunjukkannya. Kemudian orang itu mendekati Ka'ab dan menyerahkan sepucuk surat. Ka'ab membukanya. Perlahan ia membaca isi surat tersebut. Surat itu berasal dari Raja Ghassan, seorang penguasa besar yang beragama Nasrani. Isinya berbunyi, "Kami mendengar bahwa sahabatmu telah meninggalkanmu. Kami mendengar bahwa engkau sedang diperlakukan dengan keras. Datanglah kepada kami. Kami akan memuliakanmu. Kami akan menjagamu. Kami akan memberimu kedudukan." Bayangkan, saat seluruh kota menjauh darinya. Saat tidak seorang pun mau berbicara dengannya. Saat dirinya sedang berada pada titik terendah dalam hidupnya. Datang tawaran yang begitu menggiurkan. Kemuliaan, kedudukan, perlindungan, kekuasaan. Banyak manusia mungkin akan tergoda. Tetapi Ka'ab bukan orang biasa. Ia membaca surat itu hingga selesai. Kemudian ia berkata pelan, "Ini juga ujian dari Allah." Lalu tanpa ragu sedikit pun, ia membawa surat itu menuju api dan melemparkannya ke dalam kobaran api. Kertas itu terbakar. Huruf-hurufnya menghitam, kemudian berubah menjadi abu. Dan bersama abu itu, pergilah seluruh godaan dunia. Ka'ab lebih memilih menunggu ampunan Allah daripada mendapatkan kemuliaan dari seorang raja kafir. Hari ke-40 tiba. Kemudian datang utusan Rasulullah. Ka'ab berharap membawa kabar baik. Tetapi ternyata bukan. Utusan itu berkata, "Rasulullah memerintahkan agar engkau menjauhi istrimu." Ka'ab terdiam. Ia merasa ujian semakin berat. Ia bertanya, "Apakah aku harus menceraikannya?" Utusan itu menjawab, "Tidak. Hanya berpisah sementara." Ka'ab pulang ke rumah. Kemudian berkata kepada istrinya dengan lembut, "Kembalilah ke rumah keluargamu, hingga Allah memberikan keputusan." Istrinya pun pergi. Kini rumah yang selama ini menjadi tempat beristirahat, menjadi sunyi. Sangat sunyi. Malam-malam terasa lebih panjang daripada sebelumnya. Tidak ada lagi teman berbicara. Tidak ada lagi suara yang menemani. Hanya ada dirinya. Dan penyesalannya. Hari ke-41. Hari ke-42. Hari ke-43. Hari ke-44. Hari ke-45. Ka'ab semakin banyak beribadah. Semakin banyak berdoa. Semakin banyak menangis. Ia memohon kepada Allah. Berharap pintu rahmatnya terbuka. Berharap Allah menerima taubatnya. Sementara itu, Hilal bin Umayyah yang sudah tua menghabiskan waktunya dengan menangis. Siang dan malam. Hingga orang-orang merasa kasihan melihatnya. Sedangkan Murarah bin Rabi juga menanggung kesedihan yang sama. Tiga sahabat mulia itu menjalani ujian yang sama. Namun mereka tidak pernah mengeluh kepada Allah. Mereka tidak pernah membenci keputusan Rasulullah. Mereka menerima semuanya dengan penuh ketaatan. Karena mereka tahu, jika hukuman ini datang dari Allah dan Rasul-Nya, maka di dalamnya pasti terdapat rahmat. Hari ke-48. Hari ke-49. Dan akhirnya, hari ke-50 pun tiba. Hari yang akan mengubah segalanya. Hari yang akan dikenang sepanjang sejarah Islam. Hari ketika langit akan mengabarkan berita yang paling mereka tunggu. Malam demi malam telah berlalu. 50 hari terasa seperti 50 tahun. Kesedihan, penyesalan, dan harapan bercampur menjadi satu di dalam hati Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Namun tanpa ia sadari, pertolongan Allah sudah sangat dekat. Sebagaimana fajar yang selalu datang setelah malam paling gelap.
sebagaimana hujan yang turun setelah kemarau panjang, dan sebagaimana ampunan Allah yang datang setelah taubat yang sungguh-sungguh. Kini tibalah hari yang ke-50. Pagi itu Madinah masih tenang. Langit mulai memancarkan cahaya lembut sebelum matahari naik sepenuhnya. Udara pagi terasa lebih sejuk dibanding hari-hari sebelumnya. Burung-burung kecil mulai keluar dari sarangnya. Angin bergerak perlahan di antara pohon-pohon kurma. Sementara itu, Ka'ab duduk sendirian di atas teras rumahnya. Tubuhnya lelah. Hatinya letih. 50 hari bukanlah waktu yang singkat. 50 hari menunggu keputusan Allah. 50 hari menanggung kesunyian. 50 hari menahan air mata. Ia duduk sambil memandang ke arah langit. Merenungkan segala yang telah terjadi. Mengingat hari ketika ia pertama kali menunda persiapan ke Tabuk. Mengingat bagaimana ia terus berkata, "Aku masih punya waktu." Padahal waktu terus berjalan meninggalkannya. Kini ia memahami satu pelajaran besar. Bahwa banyak penyesalan lahir bukan karena seseorang tidak mampu melakukan kebaikan, tetapi karena ia menunda kebaikan itu. Ketika Ka'ab sedang tenggelam dalam renungannya, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara seseorang. Suara itu datang dari arah bukit. Keras, jelas, dan penuh kegembiraan. "Wahai Ka'ab bin Malik! Wahai Ka'ab bin Malik! Ada kabar gembira untukmu." Sejenak Ka'ab terdiam. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Apakah yang baru saja ia dengar? Apakah ini kenyataan? Ataukah hanya harapan yang selama ini memenuhi pikirannya? Namun suara itu kembali terdengar. Lebih jelas. Lebih kuat. "Ada kabar gembira untukmu." Pada saat itulah, Ka'ab memahami. Allah telah memberikan keputusan. Air mata langsung memenuhi matanya. Tanpa berpikir panjang, ia menjatuhkan dirinya ke tanah. Bersujud. Sujud syukur. Dahinya menyentuh bumi. Tubuhnya bergetar karena haru. Air mata mengalir deras. 50 hari penderitaan. 50 hari penantian. 50 hari kegelisahan. Kini semuanya berubah menjadi rasa syukur yang tidak mampu digambarkan dengan kata-kata. Apa yang sebenarnya terjadi pagi itu? Pada saat Rasulullah selesai melaksanakan sholat subuh bersama para sahabat, turunlah wahyu dari langit. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, menerima taubat 3 orang sahabat tersebut. Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Rabi. Maka Rasulullah segera mengumumkan kabar itu kepada kaum muslimin. Betapa gembiranya para sahabat. Mereka yang selama 50 hari menaati perintah Rasulullah untuk mengucilkan ketiga sahabat tersebut, kini diperintahkan untuk menyampaikan kabar gembira. Dan setiap orang ingin menjadi yang pertama membawa berita itu. Ka'ab berdiri. Masih dengan air mata yang mengalir di pipinya. Ia ingin segera menemui Rasulullah. Namun karena sangat miskin saat itu, ia bahkan tidak memiliki pakaian yang layak selain yang sedang dikenakannya. Ketika seorang sahabat datang membawa kabar gembira secara langsung, Ka'ab begitu bahagia hingga memberikan pakaian yang sedang dipakainya sebagai hadiah. Begitulah kegembiraan seorang mukmin yang mendapatkan ampunan Allah. Ia tidak memikirkan dunia. Ia hanya memikirkan nikmat yang baru saja Allah berikan kepadanya. Kemudian Ka'ab meminjam pakaian lain dan segera berjalan menuju Masjid Nabawi. Langkahnya berbeda dengan 50 hari sebelumnya. Dulu ia berjalan dengan hati yang penuh kecemasan. Kini ia berjalan dengan hati yang penuh cahaya. Dulu bumi terasa sempit. Kini bumi terasa luas kembali. Dulu wajah-wajah manusia tampak dingin. Kini seluruh Madinah dipenuhi senyum. Ketika ia berjalan di jalan-jalan kota, orang-orang mulai berdatangan. Mereka mengucapkan selamat. Mereka memeluknya. Mereka mendoakannya. Mereka ikut menangis karena bahagia. Karena mereka mengetahui betapa berat ujian yang telah dilalui Ka'ab. Bayangkan suasana pagi itu. Jalan-jalan Madinah dipenuhi kebahagiaan. Para sahabat saling menyampaikan berita. Langit tampak begitu cerah. Udara terasa begitu ringan. Dan hati Ka'ab terasa seperti terlahir kembali. Sungguh,
Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada ketika seorang hamba mengetahui bahwa Allah telah mengampuni dirinya. Ketika Ka'ab tiba di masjid, para sahabat berdiri menyambutnya. Salah seorang yang pertama mengucapkan selamat adalah Abu Talhah radhiyallahu anhu. Ia segera berdiri dan berjalan cepat menghampiri Ka'ab, mengucapkan selamat dengan penuh kegembiraan. Dan Ka'ab tidak pernah melupakan kebaikan itu sepanjang hidupnya. Kemudian tibalah saat yang paling ia nantikan. Ia melihat Rasulullah, manusia yang paling dicintainya. Manusia yang selama 50 hari tidak berbicara dengannya. Manusia yang selama 50 hari menunggu keputusan Allah mengenai dirinya. Hari itu, wajah Rasulullah bersinar penuh kebahagiaan. Para sahabat mengatakan bahwa ketika Rasulullah sangat bahagia, wajah beliau akan bercahaya seperti bulan purnama. Dan pagi itu, wajah beliau benar-benar bercahaya. Ka'ab mendekat. Air matanya kembali mengalir. Lalu Rasulullah bersabda, "Bergembiralah dengan hari terbaik yang pernah engkau alami sejak engkau dilahirkan oleh ibumu." Subhanallah. Bayangkan mendengar kalimat itu langsung dari Rasulullah. Hari terbaik dalam hidup Ka'ab bukan ketika ia memperoleh harta. Bukan ketika kebunnya menghasilkan panen besar. Bukan ketika ia memiliki 2 unta. Bukan ketika ia memperoleh keuntungan dunia. Tetapi ketika Allah menerima taubatnya. Ka'ab berkata, "Wahai Rasulullah, apakah ampunan ini datang dari engkau atau dari Allah?" Rasulullah menjawab, "Dari Allah." Mendengar jawaban itu, Ka'ab semakin menangis. Karena ia mengetahui bahwa keputusan ini datang langsung dari langit. Dari Rabb semesta alam. Kemudian karena begitu bersyukur, Ka'ab berkata, "Wahai Rasulullah, sebagai tanda syukur kepada Allah, aku ingin menyedekahkan seluruh hartaku." Ia ingin memberikan semuanya. Kebunnya, hartanya, apa saja yang ia miliki. Namun Rasulullah yang penuh hikmah bersabda, "Simpanlah sebagian hartamu untuk dirimu." Karena Islam mengajarkan keseimbangan. Maka Ka'ab pun menyedekahkan sebagian besar hartanya. Dan menyisakan sebagian kecil untuk kebutuhan hidupnya. Sahabatku, kini malam semakin larut. Mungkin mata mulai terasa berat. Mungkin tubuh mulai rileks. Namun sebelum kita mengakhiri kisah ini, mari kita renungkan beberapa pelajaran yang sangat indah. Pelajaran pertama, jangan meremehkan penundaan dalam kebaikan. Ka'ab bukan orang munafik. Ia bukan pembangkang. Ia bukan pendosa besar. Ia hanya terus berkata, "Nanti." Dan kata, "nanti," itu hampir menghancurkan hidupnya. Betapa banyak amal yang tertunda karena satu kata sederhana. Nanti syalatnya. Nanti sedekahnya. Nanti mengaji. Nanti bertaubat. Padahal tidak ada seorang pun yang mengetahui berapa banyak waktu yang masih tersisa. Pelajaran kedua. Kejujuran selalu membawa keselamatan. Ka'ab bisa saja berdusta. Seperti orang-orang munafik. Ia bisa saja mencari alasan. Mungkin Rasulullah akan menerimanya. Namun Ka'ab memilih berkata jujur. Kejujuran itu membuatnya menangis selama 50 hari. Tetapi kejujuran yang sama pula yang mengangkat derajatnya hingga disebut dalam Al-Quran. Pelajaran ketiga. Ketika Allah menguji seorang mukmin, bukan berarti Allah membencinya. Terkadang justru karena Allah ingin membersihkan dirinya. 50 hari itu bukan hukuman semata, tetapi proses penyucian hati. Proses yang membuat Ka'ab menjadi lebih dekat kepada Allah daripada sebelumnya. Dan pelajaran terakhir, tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Selama seorang hamba mau kembali kepada Allah dengan jujur, dengan rendah hati, dengan taubat yang sungguh-sungguh. Karena Allah adalah Zat yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan lebih mencintai taubat hambanya daripada yang mampu kita bayangkan. Sekarang, pejamkan mata perlahan. Bayangkan Madinah yang tenang. Bayangkan pohon-pohon kurma yang bergoyang lembut diterpa angin malam. Bayangkan Masjid Nabawi yang bercahaya. Bayangkan Ka'ab bin Malik yang akhirnya tersenyum setelah 50 hari menangis. Dan ingatlah, sebagaimana Allah menerima taubat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu,
kita pun selalu memiliki pintu untuk kembali kepadanya. Selama napas masih berhembus, selama hati masih hidup, dan selama kita mau mengetuk pintu rahmat-Nya. Semoga Allah memenuhi malam kita dengan ketenangan, mengampuni dosa-dosa kita, menjaga keluarga kita, dan membangunkan kita esok hari dalam keadaan lebih dekat kepadanya. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.